rumah yang menjadi surga adalah seberapa dekat penghuninya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk ke tausiahnya Pak Ustadz Danu dengan temanya pagi hari ini adalah godaan dalam rumah tangga. Wah, ini nih, godaan dalam rumah tangga. Bisa jadi yang namanya godaan itu bermacam-macam, tapi yang paling identik tuh yaitu perselingkuhan ya Pak Ustadz ya. Godaan lawan jenis, will dan pill. Wanita idaman lain dan pria idaman lain. Penjelasan lebihnya seperti apa Pak Ustadz? Silahkan tausiah. Iya, terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini pemirsa semuanya senantiasa diberi kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita bagus nih pemirsa, godaan dalam rumah tangga. Aduh, kalau namanya godaan ini biasanya persoalannya itu tentang wanita atau laki-laki. Betul, ya. Pak Ustadz ya. Itu memang ini salah satu godaan. Godaan itu sebenarnya macam-macam. Bisa aja itu menjadi ujian. Nah, ujian atau musibah itu orang jarang sekali memahami. Secara teori tahu, tapi kalau sudah mendapatkan sendiri itu susah sekali memahami ini ujian atau musibah. Kalau saya lebih bagus itu dikatakan musibah, biar kita itu kembali ke jalan Allah Ta'ala cepat. Godaan dalam rumah tangga salah satunya adalah kita mencoba mengingat salah satu ayat Allah, waja'alna ba'dakum libadin fitnatan ataswirun. Dan aku ciptakan, ini Allah ya, dan aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Nah, di titik inilah kita harus memahami yang tergoda siapa, yang digoda siapa, persoalan goda-menggoda ini persoalannya, masalahnya apa. Kalau memang hanya persoalan si istri menggoda suami dengan cerewetnya, barangkali suami diam atau cengar-cengir aja selesai. Kalau umpamanya si istri digoda atau diuji dengan suami yang bonusnya belum turun, itu masih bisa santai. Ya, tapi ya tetap empet juga kadang-kadang ya. Nah, kalau yang menggoda ini adalah suami digoda sama wanita. Nah, pertanyaannya itu adalah suami digoda dengan wanita atau suaminya menggoda wanita, ini kan nggak tahu juga. Karena orang itu kan relatif tidak mau mengakui kesalahan-kesalahannya. Jadi dia merasa digoda oleh wanita tersebut karena dia anggap istrinya lebih berat daripada selingkuhannya. Umpama ya. Jadi dia tetap mengakunya saya digoda dia. Tapi belum tentu, kan gitu ya. Bisa jadi lakinya. Bisa jadi. Geragas. Ya. Nah, inilah harus kita ketahui, Allah yang menginginkan seseorang itu harus sabar. Sabar ya, sabar itu tidak terus diam, tidak. Tetapi dicari solusinya, dicari penyelesaiannya. Di mana solusi penyelesaian itu ada dalam syariat kita, ya. Ada di dalam lingkungan akhlak yang baik, tetapan baru diselesaikan yang baik. Nah, godaan-godaan ini macam-macam. Dari umpamanya, mohon maaf nih ya, saya tidak mendoakan, tapi ini hanya cerita. Suaminya kalau pas-pasan, si istri itu mau beli ini nggak bisa, mau beli ini nggak bisa, mau beli itu nggak bisa. Karena nafsunya yang kuat, ingin duniawi kuat, ya. Akhirnya setan itu menggoda dengan memperkenalkan dengan laki-laki yang agak mapan lah. Gitu ya. Kelihatannya agak mapan. Kelihatannya agak mapan. Nah, dari situlah dia mulai tergoda. Karena memang nafsunya itu hanya ingin di dunia, maksudnya harta, akhirnya ketemulah wanita yang seperti itu dengan laki-laki yang seperti itu. Nah, padahal kalau itu dilanjut terus-menerus akan menjadi persoalan berikutnya di dalam rumah tangganya. Kalau memang si wanita itu berdoa agar menjadi seorang wanita solehah, padahal dia yang tergoda, atau suaminya yang memang pada saat tersebut memang betul-betul ingin keluarganya sakinah mawaddah warahmah, pasti perselingkuhan itu akan diketahui. Pasti. Karena ada doa yang baik di dalam keluarga yang pada saat itu ada yang tidak baik. Pasti kalau saya pasti ya, karena Allah pasti akan memberikan. Ketahuan lah salah satunya umpamanya. Nah, itu jalan dari Allah Ta'ala.
Ketahuan itu bukan jagonya dia tahu, enggak. Karena memang Allah itu mengizinkan tahu aja. Kalau sudah tahu kamu mau apa sekarang, kan begitu lagi nih. Nah disitulah kita harus berpikir bahwa doa, umpamanya, umpama ya, ada teman saya selingkuh dengan wanita, umpama ya mas ya, selingkuh kemudian dia sehari-hari sih sholat, tapi selingkuh ya. Kemudian dia doa agar menjadi seorang imam yang soleh. Kemudian keluarga baiklah. Sakinah mawaddah warahmah. Suatu ketika istrinya melihat HP-nya. Si teman saya itu berdoa, ya Allah jangan ketahuan, ya Allah jangan ketahuan. Dia mendoain agar selingkuhnya tidak ketahuan. Itu dikatakan munafik oleh Allah Ta'ala. Satu sisi dia ingin menjadi imam yang soleh. Satu sisi dia ingin selingkuhnya tidak ketahuan. Ini munafik. Waduh. Ini bahaya yang bahaya itu Pak Ustadz ya? Iya. Kedengerannya biasa aja, padahal itu dalam itu ya? Itu dalam itu, jadi harus hati-hati beneran. Seperti mamanya kita dakwah itu kata-kata yang baik-baik. Suatu ketika kalau kita dianggap munafik oleh Allah Ta'ala, bisa aja teman kita membongkar keburukan kita, atau saudara kita membongkar sesuatu yang itu aib kita, itu kan tidak tahu. Nah itu cara Allah, karena apa? Dia munafik di hadapan Allah Ta'ala, tapi dia tetap sujud kepada Allah Ta'ala agar dia menjadi soleh. Dia terbongkar cepat. Itu cara Allah agar orang tersebut kembali ke jalan Allah. Sebenarnya gitu aja sebenarnya ya. Tidak perlu ditanggapi dengan emosional. Kita emosional, nggak perlu. Berarti itu Allah masih sayang kepada kita untuk kita taubat. Mudah-mudahan kita memahami godaan-godaan, ujian atau musibah itu harus paham. Amin. Sehingga dengan fahamnya itu kita belajar untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Pasangan kita ajak dekat dengan Allah, sehingga kita senantiasa dilindungi keluarga kita. Amin. Dari yang berhubungan dengan fitnah. Fitnah manusia atau fitnah dajjal itu ada banyak sekali di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi keluarga kita dari fitnah-fitnahan, baik yang kita bikin maupun dari orang lain. Amin. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz Danu. Terima kasih tausiahnya ya Allah. Amin. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua, para pemirsa setia Siraman Kolbu juga menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya amin. Pemirsa, selain satu ini kita akan masuk TPU Tanya Pak Ustadz Danu seperti apa? Tapi di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bagaimana rumah tangga yang ideal, yang penuh dengan keberkahan, sesuai dengan apa yang dipesankan oleh kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi, beliau bersabda, "Baiti jannati." Rumahku adalah surgaku. Dan ternyata rumah yang menjadi surga, ukuran serta parameternya bukan seberapa luas tanahnya, seberapa tinggi bangunannya, seberapa mewah interiornya. Bukan. Tetapi yang jadi tolak ukur rumah yang menjadi surga adalah seberapa dekat penghuninya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada 3 tingkatan orang berumah tangga. Yang pertama adalah orang yang berumah tangga hanya mencari dunia saja. Sandarannya tidak lain harta, jabatan, kemewahan. Itulah godaan-godaan. Wanita yang bukan istrinya, pria yang bukan suaminya, dia mengejar kesenangan belaka. Kesenangan dalam bahasa Arab disebut dengan as-surur. Ada orang yang berumah tangga, mereka ingin mencari bahagia, bukan hanya sekedar senang. Maka tolak ukurnya adalah hitung-hitungan pahala. Ketika beribadah, pahala dikali sekian. Allah akan memberikan pahala yang berlimpah. Ini ibadahnya orang yang berbisnis, ibadatut tujar. Dihitung segala sesuatu dengan pahala dan amal kebaikan. Orang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-hasanah. Lebih tinggi dari hanya sekedar senang, bahagia. Lalu sebenarnya apa sih tujuan berumah tangga yang Rasulullah pesankan tadi di awal? Tidak lain tujuannya adalah mencari berkah dunia akhirat. Maka sandarannya bukan harta. Sandarannya bukan hanya sekedar pahala. Orang yang berumah tangga mencari berkah,
sandarannya adalah Allah semata. Dia tidak mengharap apa-apa. Karena dia sadar, pasangan hidup bukan untuk dimiliki. Pasangan hidup hanya dititipi saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajibannya membimbing, membina, memimpin seorang istri bagaimana menjadi makmum yang soleh. Orang yang sudah berumah tangga tujuannya hanya mencari berkah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada godaan apapun yang bersifat duniawi. Karena prinsipnya yang dia cari hanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi, anta maksudi, wa ridhaka matlubi. Di sepertiga malam, suami istri mengangkat tangan, sholat tahajud, berdoa kepada Allah. Ya Allah, apapun aktivitas kami dalam rumah tangga ini, kami tidak mengharap apa-apa, kecuali ridho-Mu saja ya Allah. Pahala, surga, itu hanya sekedar bonus. Tapi intinya adalah Engkau semata yang kami cari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ustaz Zaki, sehat ya? Silakan duduk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah satu cara untuk menahan diri dari godaan dalam rumah tangga adalah menyadari bahwa pasangan kita itu titipan dari Allah. Kita punya tanggung jawab di situ ya. Iya. Untuk menjaga, merawat, dan jangan sampai menimbulkan fitnah. Bisa merusak keimanan satu sama lain. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi terima kasih Pak Ustaz Zaki.